Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPERA tengah menjadi sorotan masyarakat, terutama para pegawai swasta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, gaji para pekerja, termasuk karyawan swasta dan pekerja mandiri, bakalan dipotong 3% per bulan buat iuran peserta TAPERA. Wah, makin kecil lagi dong gaji yang diterima. Tapi tahu nggak sih, program perumahan rakyat ini telah ada sejak Orde Baru dengan nama Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau Taperum PNS yang dilaksanakan pada awal tahun 1993. Bagaimana dengan program ini? Apakah berjalan sesuai rencana? Mari kita bahas. Taperum PNS diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 dengan skema yang sama, yaitu pemotongan uang gaji per bulan untuk PNS. Menteri Keuangan J.B. Sumarlin mengumumkan bahwa setiap PNS akan dikenai potongan uang tabungan perumahan yang dipungut dari gaji setiap bulan mulai Januari 1993. Besar iuran disesuaikan dengan golongan yang telah ditentukan, yaitu golongan 1 sebesar Rp3.000 per bulan, golongan 2 Rp5.000 per bulan, golongan 3 Rp7.000, dan golongan 4 sebesar Rp10.000. Dana Taperum PNS yang terkumpul akan digunakan untuk bantuan uang muka kredit bagi PNS yang belum memiliki rumah, membangun rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah, dan dapat dicairkan ketika akan pensiun bagi PNS yang sudah memiliki rumah. Jadi, ada 3 kategori ya. Bagi yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki tanah, kemudian yang belum memiliki rumah tapi memiliki tanah, atau PNS yang sudah memiliki rumah. Sepintas, program itu sangat membantu karena mengajak PNS untuk menyisihkan gaji mereka agar ketika pensiun bisa membeli rumah, membangun rumah, ataupun bisa dicairkan berupa uang. Namun, dalam perjalanannya ternyata program ini tidak berjalan sesuai rencana. Dalam majalah bulanan pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu Mimbar Jatim edisi 162 September sampai Oktober 1994, disebutkan besaran uang muka kredit rumah yang akan diberikan sesuai dengan tipe rumah yang telah ditetapkan untuk masing-masing golongan, yaitu golongan 1 mendapatkan rumah tipe 21, golongan 2 dan golongan 3 tipe 21 hingga 36, serta golongan 4 mendapatkan tipe 45 hingga tipe 70. Sedangkan untuk besaran uang muka yang akan diterima pada tahun 1993 adalah golongan 1 menerima uang muka sebesar Rp420.000, golongan 2 Rp510.000, dan golongan 3 Rp720.000. Jumlahnya naik mengikuti kenaikan harga rumah. Majalah bulanan DPRD Provinsi DKI Jakarta yang bernama Legislatif Jaya volume 11 nomor 9 Februari 1993 menyebutkan dana besar yang akan terkumpul dari pemotongan gaji PNS yang berjumlah 3.950.000 orang mencapai
239,9 miliar per tahun. Dari jumlah ini, sekitar 60% dikembalikan kepada PNS untuk uang muka kredit rumah. Sedangkan sisanya 40% akan dikembangkan dalam bentuk investasi seperti obligasi dan deposito. Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat atau Menpora Akbar Tanjung mengungkapkan dana Taperum PNS yang tersimpan di Bank BTN sampai 31 Agustus 1994 tercatat sebesar 352,8 miliar. Sedangkan PNS yang sudah menggunakan tabungannya berjumlah 9.423 orang dengan nilai 4,4 miliar. Akbar Tanjung memperkirakan dana Taperum PNS yang tersimpan di BTN sampai akhir semester 2 tahun 1994 sampai 1995 mencapai 457 miliar dengan rincian 266,5 miliar dikelola oleh Menpora dan sisanya 190,5 miliar dikelola Departemen Keuangan. Besarnya penyaluran dana yang akan disetujui sampai semester 2 tahun 1995 diperkirakan mencapai 14,5 miliar. Pengumpulan dana masyarakat untuk Taperum PNS yang tidak transparan telah terjadi penyelewengan. Hal itu dilaporkan Majalah Tempo edisi 20/29 23 Juli tahun 2000 bahwa lembaga Bapertarum PNS mengelola ratusan miliar rupiah, tetapi BPK kesulitan mengauditnya. Baru setelah reformasi, BPK bisa masuk dan mengaudit. Dan kalian harus tahu, ketika diaudit pada tahun 2000, diketahui adanya kerugian sekitar 179,9 miliar. Namun, BPK belum berkesimpulan telah terjadi tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Kecurigaan penyelewengan dana itu sudah muncul sejak tahun 1998. Kala itu beredar selebaran dari Winarso, staf ahli Menteri Negara, Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Penyalahgunaan Aparatur Negara, yang pernah ikut dalam rapat Bapertarum PNS. Winarso mempertanyakan kesepakatan bunga yang rendah, termasuk adanya deposito atas nama rekening Menteri Negara Perumahan Rakyat yang tidak jelas. Winarso menyimpulkan sebuah manipulasi terjadi. Seiring berjalannya waktu, kasus kebocoran dana Taperum PNS menguap begitu saja. Dan kalian semua tahu, tidak ada tindak lanjut mengenai kasus ini. Sementara itu, DPR RI mengesahkan UU nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat yang menjadi dasar pembentukan Badan Pengelolaan Perumahan Rakyat atau BP Tapera. Undang-undang memberi waktu 2 tahun kepada Bapertarum PNS untuk melikuidasi semua asetnya serta mengembalikan dana tabungan dan hasil pemupukannya kepada PNS atau ahli warisnya. Sementara dana tabungan dan hasil pemupukan milik PNS aktif dialihkan menjadi saldo awal kepesertaan Tapera. Setelah itu, pada 24 Maret 2018, Bapertarum PNS dibubarkan dan beralih menjadi BP Tapera. Ternyata, program Taperum PNS pada masa Orde Baru tidak berjalan sesuai rencana, malah menjadi ladang penyelewengan dana bagi pemerintah yang menggarapnya. Ujungnya adalah sisa uang yang ada dikembalikan kepada PNS atau ahli warisnya. Kesalahan fatal yang merugikan negara tersebut kini dilanjutkan dengan program yang hampir serupa dengan nama
Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Dan kini, iuran untuk perumahan rakyat bukan hanya bagi PNS, tapi juga bagi pegawai swasta dan pekerja mandiri. Sekian informasi dari kami tentang sejarah Taperum PNS yang menjadi titik tolak atau dasar dari sebuah program Tapera yang akan dijalankan di tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.